Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya ta'zimi kepada beliau Ustadz Khumaidi, semoga ilmunya bisa kita serap dan semoga bermanfaat dunia sampai akhirat. Langsung saja, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Umar Abdul Kohar. Kemudian yang kedua yaitu cewek semua, yaitu Mbak Eka Zahraul atau dipanggil dengan Mbak Zahro. Kemudian Mbak Oktasha yang dipanggil dengan nama Tasya. Kemudian yang terakhir yaitu Mbak Sabita, dipanggil Bita ya. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Materi yang pertama yaitu proses penyelenggaraan pendidikan. Nah, apa itu proses penyelenggaraan pendidikan? Pendidikan kewarganegaraan dipandang sebagai suatu bidang kajian ilmiah pendidikan, disiplin ilmu yang bersifat terapan. Oleh karenanya, pendidikan kewarganegaraan tentu saja memiliki 3 unsur yang meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian belajar tentang pendidikan kewarganegaraan atau disebut dengan PKN pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pendidikan kewarganegaraan memiliki 2 dimensi. Nah, apa itu 2 dimensi tersebut? Yakni objek telaah dan objek pengembangan. Sebagaimana dikemukakan bahwa objek telaah keseluruhan aspek idil, instrumental, dan praktek pendidikan kewarganegaraan yang secara internal mendukung sistem kurikulum dan ajaran kewarganegaraan di sekolah maupun di luar sekolah, serta format gerakan sosial kultur kewarganegaraan masyarakat. Kemudian pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan di perguruan tinggi merupakan mata kuliah yang berorientasi pada sikap dan perilaku politik yang diharapkan dapat memiliki political knowledge, awareness, attitude, political skill, efficiency, and political participation. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan hanya memberikan gambaran bagaimana generasi muda ini mengisi kemerdekaan dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat demi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ruang lingkup kewarganegaraan. Nah, apa itu ruang lingkup kewarganegaraan? Kita lanjut.
Nah, ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan yaitu persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, keterbukaan, dan jaminan keadilan. Nah, habis ini materi selanjutnya akan diberikan kepada beliau, Mbak Zahra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, yaitu aspek ruang lingkup. Aspek-aspek kewarganegaraan meliputi persatuan dan kesatuan, norma, hak asasi manusia, lalu kebutuhan warga negara. Aspek-aspeknya meliputi konstitusi negara, kekuasaan politik, globalisasi, dan Pancasila. Kemudian, aspeknya meliputi persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan keadilan, norma, hukum dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan sosial, lalu hukum peradilan internasional. Hak asasi manusia juga meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota dan masyarakat, instrumen nasional dan internasional hak asasi manusia, kemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Kebutuhan warga negara juga meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Lalu konstitusi negara meliputi proklamasi, kemerdekaan, dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dan konstitusi. Lalu lanjut ke kekuasaan dan politik. Kekuasaan dan politik juga meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi, dan sistem politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. Lalu, Pancasila juga meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Lalu, yang terakhir, globalisasi. Globalisasi juga meliputi globalisasi di lingkungannya, politik, luar negeri, Indonesia di era globalisasi. Dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi. Nah, itu adalah pemaparan presentasi dari kelompok 2. Apabila teman-teman yang ingin bertanya, monggo bertanya. Nggak usah sungkan-sungkan. Yang belum paham, silahkan bertanya kepada kelompok kami, kelompok 2. Dan ingat teman-teman, jangan lupa like, share, and subscribe ke YouTube saya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kekurangan hanya milik kami dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.